Salam dan selamat malam semua yang sempat bersama mengikuti ibadah doa keluarga di rumah masing-masing. Puji Tuhan, hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah doa keluarga secara khusus di ISAI Bikusin. Sebelum saya kongsikan firman Tuhan yang menjadi dasar dalam ibadah doa kita malam ini, saya ucapkan selamat menyambut Hari Malaysia yang ke-58 yang kita sambut pada hari ini bersama dengan 16 hari bulan September 2021. Kita bersyukur karena kita bersama merayakan hari yang bersejarah ini, di mana wujudnya nama Malaysia daripada pembentukan antara tiga negara Sabah, negara Sarawak, dan juga negara Malaya. Dan hari ini dan malam ini kita telah menyambut Hari Malaysia yang ke-58. Puji Tuhan, semua ini kita mensyukuri karena kita melalui berbagai cabaran, secara khususnya bagi pemimpin-pemimpin yang terdahulu yang telah membentuk kerajaan negara Sabah bersama Sarawak dan Semenanjung, di mana wujudnya Malaysia pada hari ini. Nah, puji Tuhan, malam ini saya kongsikan firman Tuhan di dalam ibadah doa melalui YouTube ini. Dan semoga dengan perkongsian ini secara rekaman memberikan kita inspirasi dan juga membuat kita lebih dekat kepada Tuhan, dan sama-sama kita senantiasa memberikan perubahan-perubahan dalam bentuk pelayanan, bukan saja dalam secara bertulis tetapi melalui rekaman. Dan malam ini saya senang sekali untuk membawa kita dalam perkongsian firman Tuhan melalui rekaman YouTube. Nah, malam ini kita mau belajar dari tema firman Tuhan secara khusus di ISAI Bikusin, yaitu gereja yang bersyukur. Sebagai gereja yang bersyukur, saya kongsikan 5 ayat yang mengajar kita mengucap syukur. Puji Tuhan. Yang pertama, Ibrani bab yang ke-12 ayat yang ke-28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Puji Tuhan. Itu ayat firman Tuhan yang pertama. Mengapa kita harus mengucap syukur? Nah, satu persoalan atau pertanyaan bagi kita yang perlu kita jawab dari hati kita masing-masing. Tahukah kita mengapa kita harus mengucap syukur? Ibrani memberi alasannya bahwa kita sudah diselamatkan dan menerima kerajaan yang tidak terguncangkan. Jadi tidak ada alasan kita tidak beribadah kepadanya menurut cara yang berkenan dengan hormat dan takut. Salah satunya adalah mengucap syukur. Nah, ini ayat yang pertama yang kita dapat belajar mengapa kita harus mengucap syukur. Nah, Ibrani sudah menjawab bahwa kita harus mengucap syukur karena alasannya bahwa kita sudah diselamatkan dan menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi tidak ada alasan bagi kita tidak beribadah kepadanya menurut cara yang berkenan dengan hormat dan takut. Dan salah satunya adalah mengucap syukur. Puji Tuhan. Yang kedua, 1 Tesalonika bab yang kelima ayat yang ke-18.
Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, firman Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa mengucap syukur dalam segala hal adalah yang dikehendaki Kristus kepada kita. Bermaksud, Kristus menginginkan kita selalu mengucap syukur dalam segala hal. Kenapa? Pikiran kita, karena mengucap syukur selalu membawa pikiran kita kepada kebaikan yang sudah Tuhan lakukan. Dan inilah mengapa kita harus mengucap syukur dalam segala hal, karena mengucap syukur selalu membawa pikiran kita kepada kebaikan-kebaikan yang sudah Tuhan lakukan. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, Mazmur bab yang ke-136 ayat yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Melihat ayat ini, pasti kita teringat Raja Daud mengajar kita semua untuk memiliki alasan yang benar untuk mengucap syukur. Karena Ia baik dan setia mengasihi kita. Nah, inilah Daud ini adalah penulis Mazmur. Dan dia melihat bahwa mengajar kita semua untuk memiliki alasan yang benar untuk mengucap syukur. Karena Ia baik dan setia mengasihi kita. Yang keempat, alasan yang keempat, Kolose bab yang ketiga ayat yang ke-17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ya, puji Tuhan. Yang keempat, kita dapat belajar mengapa gereja yang bersyukur. Ayat ini kita dapat belajar bahwa apapun yang kita perkatakan dan kita lakukan, lakukanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan penuh ucapan syukur. Nah, dan yang terakhir, kita dapat belajar daripada Mazmur bab yang ke-28 ayat yang ke-7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ia hatiku, dan dengan nyanyian aku bersyukur kepadanya. Puji Tuhan. Bagian yang kelima dan yang terakhir dapat kita belajar mengapa kita harus bersyukur. Raja Daud dikenali sebagai pribadi yang senang mengucap syukur. Salah satunya adalah kitab Mazmur yang dia ciptakan ini. Semuanya dia ciptakan, kebanyakannya dia bersyukur kepada Tuhan. Jadi pribadi Daud ini senang sekali untuk mengucap syukur. Nah, mari kita sebagai anak-anak Tuhan supaya kita senang mengucap syukur di dalam segala apa yang kita lakukan, dalam segala apa yang kita perbuat. Nah, bersyukur itu sangat indah asalkan kita tahu bahwa hidup kita sudah dikasihi oleh Allah terlebih dahulu. Nah, kenapa harus kita bersyukur? Karena alasannya kita sudah tahu bahwa hidup kita sudah dikasihi Allah terlebih dahulu. Jadi, mari kita selalu dan senantiasa sadar apa yang kita miliki adalah pemberian Tuhan. Dan senantiasa bersyukur atas semuanya. Nah, daripada 5 bagian ayat yang sudah kita belajar sebentar tadi, mari kita tidak putus bersyukur dan senantiasa berterima kasih kepada Tuhan atas kasih setianya, pemeliharaannya, penjagaannya kepada kita selama ini. Sejak kita dilahir dan sehingga pada saat ini kita tidak dapat hitung dan kita tidak dapat ukur kasih setia Tuhan yang mengasihi kita. Dan apa yang kita dapat lakukan, nah firman Tuhan sudah mengajar kita dalam 5 ayat yang kita belajar tadi, yaitu mengucap syukur. Nah, puji Tuhan, malam ini
kita dapat bersama dalam ibadah doa keluarga, meskipun kita berada di rumah masing-masing. Nah, mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan, karena ini yang dikehendaki Tuhan. Inilah perintah Tuhan, inilah firman Tuhan yang harus kita lakukan. Dan kita yakin bahwa dengan apa yang kita lakukan itu akan memberikan kita sesuatu yang indah dalam hidup kita, karena dalam keadaan apapun kita, situasi apapun, kita harus ada ucapan syukur, karena kasih setia Tuhan itu senantiasa ada dalam hidup kita. Nah, puji Tuhan, malam ini kita telah mengalami banyak cabaran di dalam setiap perjalanan kehidupan kita, baik secara pribadi, dalam keluarga, maupun dalam masyarakat. Kita menghadapi banyak cabaran, dan ketika ini cabaran yang sangat sukar bagi kita secara manusia adalah kita berhadapan dengan wabak pandemi COVID-19. Nah, cabaran ini membuat dunia terkesan, dunia mengalami situasi yang sungguh-sungguh menakutkan secara manusia. Nah, tapi bagi kita, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita diajar mengucap syukur dalam segala hal. Baik di dalam kita keadaan yang baik, baik dalam keadaan kita yang tidak baik. Mari kita belajar untuk bersyukur dan mengucap syukur, sebab itulah perintah Tuhan, itulah yang dikehendaki Tuhan. Nah, sampai di sini perkongsian firman Tuhan untuk ibadah doa kita bersama-sama, meskipun kita berada di rumah masing-masing. Tapi saya percaya bahwa mulai perkongsian ini, mari kita bersama-sama supaya kita selalu bersyukur kepada Tuhan di dalam setiap apa yang kita lakukan. Mari kita bersama kita lakukan apa yang terbaik untuk Tuhan, dan apa yang menjadi ucapan syukur kita kepada Tuhan, semuanya itu mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan, sampai di sini perkongsian firman Tuhan untuk malam ini, dan saya percaya bahwa Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberikan kita kekuatan bersama dalam menghadapi cabaran-cabaran pada ketika ini. Nah, untuk mengakhiri perkongsian ini sebagai bahan doa kita bersama-sama, mari kita terus berdoa secara khusus bagi keadaan, secara khusus di daerah kita ini yang membimbangkan dari segi peningkatan jangkitan COVID-19. Kita tahu bahwa dengan secara manusia memang terbatas kemampuan kita untuk berhadapan dan menangani semua ini. Khasnya kepada semua petugas di barisan hadapan. Tetapi satu hal yang kita inginkan, satu hal yang ingin kita lakukan, dan satu hal yang dapat kita lakukan adalah kita menyokong mereka, kita membawa mereka di dalam doa kita bersama. Kita doakan agar mereka diberikan kekuatan untuk menangani, dan juga mereka diberikan kesehatan dan terhindar daripada wabak ini. Dan inilah tugas kita. Ini saja yang dapat kita lakukan untuk mereka yang sedang berusaha berkorban untuk menangani penularan wabak COVID-19 ini. Itu yang pertama. Kedua, mari kita terus berdoa untuk diri kita masing-masing dan juga keluarga kita masing-masing. Dan selain daripada itu, mari kita berdoa khusus bagi seluruh jemaat kita dimanapun mereka ketika ini berada. Mari kita doakan jemaat kita supaya mereka senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Begitu juga mari kita berdoa
untuk negara kita, supaya Tuhan campur tangan, dan kita yakin dengan iman percaya kita bahwa Tuhan akan sampai pada waktunya, tepat waktunya, akan melenyapkan dan menghentikan COVID-19 ini di dunia ini. Kita ingatkan doa juga secara khusus bagi pemimpin-pemimpin peringkat pusat kita. Mari kita berdoa, sokong mereka dalam pelayanan mereka. Demikian juga para pemimpin peringkat kawasan, mari kita support mereka di dalam doa. Dan juga pemimpin peringkat sidang, mari kita terus support mereka dalam doa. Dan ingatkan mereka semua, agar semuanya dalam pimpinan Tuhan. Puji Tuhan, sampai di sini perkongsian. Salam, selamat malam, dan Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.